Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sekarang para pejuang itu menatap langsung ke batu esensi sejati berkualitas tinggi ini. Namun pikiran mereka menjadi kacau balau. Bahkan jika mereka adalah pejuang di alam dewa penerangan, batu esensi sejati kelas atas masih merupakan kekayaan besar bagi mereka. Lagi pula, tidak semua prajurit memiliki kemampuan menghasilkan uang seperti Loseng. Ketika dia berada di wilayah timur, dia dapat dengan mudah mendapatkan banyak batu kristal kubik dengan mengandalkan esensi Tianyan. Setelah tiba di wilayah tengah, dia belajar teknik rune untuk menggambar pola dewa saat ini. Selama dia membuka mulutnya, sekte manapun akan menghabiskan banyak uang untuk meminta Loseng membentuk formasi pelindung sekte. Dan sekte tingkat ketiga seperti sekte naga ikan yang berada di tingkat kedua bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Iya, ini. Salah satu prajurit menelan ludahnya dan tergagap. Semua itu milik Anda, kata Loseng ringan. Mata beberapa prajurit tiba-tiba menjadi membara, seolah-olah ada dua nyala api yang menyala-nyala di dalamnya. Benarkah? Loseng mengangguk tanpa diduga. Para pejuang itu menggelengkan kepala secara bersamaan dan menolak. Jelas para pejuang ini sangat waspada, karena tiba-tiba sepotong kue yang tak terbayangkan jatuh dari langit, sehingga semua orang akan merasakan bahayanya. Entah itu hanya umpan yang mematikan atau memang begitu orang di depan mereka idiot. Tetapi para pejuang ini jelas merasa bahwa Loseng bukanlah seorang idiot. Saya tidak memberikan persyaratan apapun. Saya hanya ingin mendengar tentang keluarga Nonasi dan saya memberitahu Anda bahwa batu esensi sejati berkualitas atas adalah milik Anda, kata Loseng ringan. Apakah benar sesederhana itu? Tanya seorang pejuang. Iya, Loseng mengangguk, namun ekspresi aneh muncul di wajah beberapa prajurit itu. Pada saat yang sama, salah satu prajurit menatap Loseng dan berkata, Anda baru saja datang ke kota Sutian, kan? Loseng mengangguk. Iya, saya baru saja tiba di kota Sutian. Tidak heran, masalah ini bukan rahasia. Sekarang seluruh kota Sutian membicarakannya, kata prajurit itu. Jangan bilang keluarga Nonasi ini adalah satu-satunya yang memiliki tubuh yin ungu dalam sekian banyak orang, kata Loseng ringan. Mendengar itu, prajurit itu menatap Loseng dan berkata, apakah Anda tahu? Saya hanya menebak. Mata Loseng terus berkedip, karena jika situasinya seperti tebakannya, maka ini benar-benar merepotkan. Meskipun dia tidak peduli tentang hal lain, tapi Losyan adalah kelemahan Loseng. Dulu ketika dia masih berada di alam dewa penerangan, dia membunuh si Mioling di bawah tekanan yang luar biasa. Tapi tanpa diduga, tubuh yin ungu lainnya muncul di kota Sutian. Wanita muda dari keluarga si ini memang memiliki tubuh yin ungu, jawab prajurit itu dengan tegas, dan dia pasti sedang menjadi sasaran cuisi sekarang. Oleh karena itu, para prajurit di seluruh kota Sutian panik. Mereka khawatir Cuisi memimpin pasukan sekte Dewa Jahat untuk datang. Meskipun Cuisi menyebut dirinya kerajaan Dewa Jahat, tapi sekte-sekte di dunia tidak mengenalinya. Jadi, ketika kebanyakan orang menyebut kerajaan Dewa Jahat, mereka tetap menyebutnya sebagai sekte Dewa Jahat. Jika itu masalahnya, bukankah Nonasi ini hanya perlu menemukan seseorang untuk menikahinya, dan tidak akan ada banyak hal yang perlu dikhawatirkan? Loseng bertanya. Meskipun sering terjadi persaingan antara sekte Suling dan Yundian, tapi setiap orang memiliki tujuan yang sama untuk menekan kekuatan Cuisi. Seharusnya sekte Suling tahu bahwa jika Cuisi berhasil menyusun formasi ganda iblis surgawi,
budidayanya akan mencapai tahap selanjutnya. Setelah dia benar-benar menginjakkan kaki di alam laut dewa, saya khawatir tidak ada seorang pun di wilayah tengah yang dapat menghentikannya lagi. Belum lagi Sekte Roh Void, Aliansi Bisnis Dunia, Istana Awan, Pavilion Xuan Yin, Tebing Kayu Darah. Semua sekte ini harus berlutut atau diusir dari wilayah mereka sendiri. Oleh karena itu, Sekte Suling juga tidak ingin Cui Xi menemukan tubuh Ji Yin ketiga. Tanpa diduga, prajurit itu tersenyum pahit lalu berkata, "Anda tidak tahu sesuatu, dan ini yang kami keluhkan. Tahukah Anda identitas keluarga Nonasi? Identitas macam apa yang dimilikinya?" Lo Sheng bingung. Bahkan jika keluarga Xi adalah sekte kelas 3, mustahil untuk mengalahkan Sekte Suling. Pemimpin sekte kami dari Sekte Suling, Tuan Qingsu, awalnya bernama Xi. Dia adalah pemimpin spiritual saat itu. Meskipun dia seorang Tao, dia juga memiliki istri dan anak di keluarga Xi. Dan wanita muda dari Xi ini adalah cicit perempuan dari Tuan Qingsu, kata prajurit itu. Itu saja. Lo Sheng mengangguk, tetapi kemudian berkata, "Tetapi masalah ini penting. Belum lagi dia adalah cicit dari Tuan Qingsu. Seharusnya demi situasi keseluruhan, bahkan putri kandungnya pun harusnya dinikahkan dengan cepat." Awalnya itulah yang dipikirkan semua orang. Beberapa prajurit memasang ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Tetapi keluarga Xi menganggap wanita muda itu sebagai biji mata mereka, dan wanita muda dari keluarga Xi sangat disukai oleh Tuan Qingsu. Meskipun dia membantu keluarga Nonasi untuk merekrut beberapa pria, termasuk banyak orang jenius dari sekte Roh Kekosongan, tapi gadis ini hanya meremehkannya. Alis Lo Sheng mengerutkan kening. Masalah ini memang cukup merepotkan, namun akar masalahnya masih terletak pada Cui Xi. Sekarang tubuh Yin Ungu akan muncul di kota Sutian, dan mungkin tubuh Yin Ungu juga akan segera lahir di kota Yunhai. Meskipun tubuh ungu Yin jarang terjadi, terdapat terlalu banyak ras manusia di benua tengah, sehingga kemungkinannya tidak kecil. Pada akhirnya, Cui Xi lah yang harus dibunuh, sehingga Lo Yan dapat diselamatkan. Tapi sekarang, Lo Sheng juga harus turun tangan dalam masalah ini. Jika Cui Xi benar-benar datang ke kota Sutian untuk merampok orang, itu mungkin mimpi buruk bagi keluarga Nonasi, dan juga mimpi buruk bagi Lo Sheng. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana mengatasi masalah ini sekarang? Si Miaoling bisa dibunuh karena dia ada di pihak Cui Xi, dan Nonasi ini adalah cicit dari Tuan Qingsu. Jadi dia tidak bisa dibunuh dengan satu pedang. Prajurit itu memandang Lo Sheng dan berpikir keras, lalu berkata, "Menurut pendapat saya, yang terbaik adalah mencari seorang pria untuk tidur dengannya dan mengambil Yun Yin-nya. Bukankah masalah ini akan terselesaikan? Hanya saja keluarga Xi ini memang keluarga besar dengan kepala keluarga, sungguh megah. Tidur dengannya?" Ini adalah pernyataan kasar, tapi masuk akal. Selama alasan keluarga Nonasi diambil, pikiran Cui Xi akan terputus. Tapi pertanyaannya adalah, dengan siapa dia harus tidur? Kami menangkap mata-mata dari sekte Dewa Jahat 2 hari lalu. Saya pikir Cui Xi mungkin siap untuk mengambil tindakan, mungkin dalam beberapa waktu terakhir, kata prajurit lainnya. Kata-kata ini membuat Lo Sheng semakin cemas. Apa yang dia dengar secara tidak sengaja sekarang sepertinya merupakan masalah yang mendesak. Jadi Lo Sheng berdiri diam dan berjalan menuju bagian luar pavilion Qinyu. "Hei, Anda, bagaimana dengan batu esensi sejati Anda?" Para pejong ini masih tidak berani mengambil batu esensi sejati kualitas terbaik ini. "Ambil saja," kata Lo Sheng ringan. Tepat ketika Lo Sheng meninggalkan pavilion Qinyu, dia mendengar suara datang dari pavilion Qinyu, tetapi kelompok prajurit itu bertarung satu sama lain,
hanya untuk bersaing mendapatkan batu esensi sejati berkualitas tinggi. Tapi Lo Sheng secara alami tidak akan memperhatikan. Pada saat ini, sedikit roh pedang mengembun di sekitar Lo Sheng, dan segera Sun muncul di sebelah Lo Sheng. Sosoknya melayang dengan ringan, menarik pandangan terkejut yang tak terhitung jumlahnya dari orang yang lewat. Sekarang Sun dan Lo Sheng berjalan dengan kecepatan yang sama, tetapi menghadapi Lo Sheng dengan senyum tipis di wajahnya. Apa yang Anda khawatirkan? Lagi pula, solusi untuk masalah ini sangat sederhana. Seseorang harus tidur dengannya, kata Sun sambil tersenyum tipis. Meskipun ada banyak anak laki-laki dan perempuan di klan Yoye, bahkan Sun adalah raja dari klan Yoye. Tapi dia tidak menghindar dari kata-kata apapun, dan ini juga merupakan perbedaan yang disebabkan oleh adat istiadat yang berbeda. Kalau begitu, kita harus mencari seorang pria. Lo Sheng juga sangat bingung. Begitu dia selesai berbicara, jari rampingnya menunjuk ke arah Lo Sheng. Saya? Lo Sheng dengan cepat menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa. Lalu, apa yang ingin Anda lakukan? Sun bertanya sambil berkedip. Mari kita lihat. Lo Sheng merutkan keningnya. Kuncinya adalah keluarga Nonasi ini memiliki status khusus, tetapi dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh Tuan Kingsu. Apakah dia akan membiarkan keluarga Nonasi berjalan sesuka hatinya dan akhirnya diculik oleh Juicy? Tapi yang tidak diketahui Lo Sheng adalah bahwa Tuan Kingsu sendiri juga sangat tertekan. Bagaimanapun, berita tentang seorang wanita dengan tubuh yin ungu muncul di keluarga Si tiba-tiba menyebar dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Di masa lalu, jika tubuh yin ungu muncul di klan, itu akan sangat membahagiakan. Namun di masa sensitif seperti sekarang, Juicy hanya kekurangan satu tubuh yin ungu untuk dapat membentuk formasi ganda iblis surgawi. Jadi baik penguasa istana Yundian maupun pemimpin aliansi bisnis dunia sangat prihatin dengan masalah ini. Mereka pasti telah mendesak Tuan Kingsu 2 atau 3 kali untuk menikahi cicitnya yang berharga sesegera mungkin. Bahkan Tuan Kingsu juga mendesaknya berkali-kali dan bahkan meminta keluarga Si untuk mengambil inisiatif mereka sendiri. Bahkan mengintimidasi dan menipu mereka. Namun cicitnya memiliki temperamen yang sangat kuat dan lebih memilih mati daripada menurut. Dan gadis itu mengatakan bahwa dia belum menemukan orang yang disukainya. Oleh karena itu, Tuan Kingsu juga bingung. Dia telah hidup selama ratusan tahun, jadi bagaimana dia bisa memahami pikiran seorang gadis remaja? Tapi bagaimanapun juga, semakin cepat cicit ini menikah, semakin cepat pula Tuan Kingsu merasa nyaman. Lagi pula, keluarga Si adalah keluarga besar di kota Sutian. Awalnya, keluarga Si hanyalah keluarga kelas 2 di kota Sutian. Pada saat itu, keluarga Si tidak menduduki peringkat tinggi di seluruh kota Sutian. Bagaimanapun, kota Sutian telah diwariskan selama ribuan tahun, dan banyak di antaranya adalah keluarga kelas 3. Sejak Si Ming Yuan keluar dari keluarga Si dan naik ke posisi kepala sekte Suling, status keluarga Si meningkat secara alami, menjadi pemimpin di antara keluarga peringkat ketiga di kota Sutian. Sehingga seluruh keluarga Si, hampir 10.000 orang ditempatkan di benteng Sijia di bagian tengah dan timur kota Sutian. Pada saat ini, di malam hari, lampu yang selalu terang di pintu masuk benteng Sijia dinyalakan satu persatu. Dan lampu yang selalu terang itu mengandalkan esensi sejati untuk melepaskan cahaya. Karena batu esensi sejati bermutu rendah dapat menjaga pencahayaan yang membuat lampu itu selalu terlihat indah selama beberapa waktu. Meskipun batu esensi sejati bermutu rendah ini adalah kekayaan yang sangat besar bagi orang biasa, tetapi tidak mungkin bagi orang biasa membelinya. Namun lentera benteng Sijia yang selalu menyala itu menggambarkan seluruh dinding benteng Sijia satu persatu, sehingga orang awam mengagumi kekayaan Sijia
dan mereka sering datang ke sini untuk menikmati pemandangan malam. Setelah malam tiba, sekelompok orang datang ke alun-alun di depan benteng Sijia untuk nongkrong atau bersandar di jembatan kecil. Bahkan ada yang mengapresiasi cahaya terang karena ini adalah tempat paling terang di seluruh kota Sutian. Oleh karena itu, ada juga banyak pedagang yang datang untuk mendirikan kios di sini. Ubi panggang arang dan sate daging memancarkan wangi yang menyengat. Bahkan ada yang menjual sulaman dan berbagai pernak-pernik baru di tanah. Lentera abadi keluarga Si benar-benar diterangi dengan batu esensi sejati. Dengan begitu banyak lampu abadi, bukankah mereka membutuhkan ratusan batu esensi sejati? Seorang pendatang berbicara, dan ini adalah hari pertamanya di kota Sutian, memandangi lampu abadi yang tak berujung, dan dia hanya bisa menghela nafas. Saya khawatir saudara Han membuat keributan lentera abadi keluarga Si pasti telah menyala selama beberapa dekade, dan saya tidak tahu berapa banyak batu esensi sejati yang telah dibakar, kata pendatang lain sambil menggelengkan kepalanya. Ini memang terlalu kaya. Saya dengar 1000 keping emas pun tidak bisa ditukar dengan sepotong batu esensi sejati. Jadi saya khawatir keluarga Si sedang membakar emas. Hah? Keluarga Si adalah keluarga kelas 3 yang bermartabat, dan Anda tidak bisa membayangkannya. Bagi keluarga pejuang seperti mereka, emas dan perak sama berharganya dengan tanah. Pendatang lain menggelengkan kepalanya. Hei, sungguh tak terbayangkan. Saya tidak tahu kehidupan seperti apa yang dijalani para pejuang ini. Jika saya tahu lebih awal, saya seharusnya meninggalkan sastra dan bergabung dengan seni bela diri ketika saya masih kecil. Sebelumnya saya pikir membaca itu baik, tapi sekarang menurut saya itu omong kosong. Keluh pendatang itu. Itu belum tentu benar. Dunia pejuang sangat berdarah. Kekayaan besar keluarga Si tidak dapat diperoleh dengan nyawa mereka. Pendatang lain itu terkekeh dan berkata, saya mendengar bahwa keluarga Nonasi sedang mencari pengantin pria. Saudara Han adalah sangat berbakat dan agung, jadi Anda juga bisa mencobanya. Selama sebulan ini, keluarga Si buru-buru merekrut pengantin pria, meskipun tubuh Si Jin terlibat dalam banyak hal. Keluarga Si juga merupakan keluarga terbesar di kota Sutian. Jadi mereka tidak bisa terburu-buru membiarkan keluarga Nonasi mencari pria untuk dinikahi. Tapi perekrutan keluarga Si juga telah menarik banyak talenta muda untuk datang. Bagaimanapun dia adalah wanita muda dari keluarga besar. Terlebih lagi di belakang keluarga Si adalah kepala sekte Suling. Jika dia benar-benar bisa menikahi wanita muda dari keluarga Si, saya khawatir itu akan dianggap sukses. Sayangnya saya tidak bisa. Pendatang bermargahan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya Anda agak sadar diri. Tidak kurang dari 1000 pahlawan muda datang ke keluarga Si akhir-akhir ini, termasuk beberapa jenius tingkat surga. Bahkan para jenius itu baru berusia 20-an dan 30-an, dan tingkat kultivasi mereka sudah sangat tinggi dan menakutkan. Tapi visi Nonasi ini sangat tinggi, jadi dia tidak menyukai siapapun. Jelas status orang wanita muda dari keluarga besar jauh lebih tinggi daripada seorang putri di dunia fana. Sehingga masalah pernikahan Nonasi dianggap sebagai peristiwa besar di kota Sutian. Dan semua orang membicarakannya di jalanan. Jauh di dalam benteng Siji, di sebuah taman kecil yang tenang, di bawah 2 layar yang terbuat dari kristal, seorang gadis berusia 28 tahun sedang duduk di dalam dan bermeditasi. Gadis ini mengenakan gaun putih polos dengan 2 pita hijau muda tergantung di baunya, dan wajahnya yang putih terlihat sangat anggun. Saat ini ada ketukan di pintu Xiao Yuan. Mendengar ini, gadis itu sedikit mengernyit.
Awalnya dia tidak mau bangun dan membuka pintu, tetapi ketukan di pintu itu sangat keras. Seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai dia membuka pintu. Jadi tanpa pilihan, dia hanya bisa berbisik, "Masuk!" Setelah pintu taman kecil dibuka, ada 3 orang datang ke arah mereka, dan pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan mata berbintang dan senyum tipis. Dengan sekilas sosoknya, dia menembus ruang secara langsung, melewati tirai dan mendatangi gadis itu. "Kak!" panggil pemuda itu dengan manis. Gadis itu membuka matanya, tetapi matanya penuh dengan kesusahan. Dia menatap dengan marah ke arah anak laki-laki di depannya dan berkata, "Sioji, bisakah Anda berjalan dengan normal?" Adapun pemuda ini adalah Sioji jenius tingkat dewa dari Sekte Suling, dan nama lengkapnya adalah Si Sioji. Tapi pemuda ini bukan anggota keluarga Si, melainkan anak angkat dari keluarga Si. Namun dia dibesarkan di keluarga Si sejak dia masih kecil, jadi perasaannya juga sangat dalam, terutama hubungannya dengan gadis di hadapannya. Sambil tersenyum, Sioji mengambil segenggam gulungan dari belakang dan meletakkannya di depan gadis itu, lalu terkekeh dan berkata, "Saya mengumpulkan begitu banyak gulungan lagi hari ini." Ketika gadis itu melihat gulungan itu, wajahnya menjadi semakin marah. Bahkan energi sebenarnya di tangannya berfluktuasi dan kemudian semburan api keluar. Mencoba membakar semua gulungan itu, tapi melihat ada sesuatu yang tidak berjalan baik, Sioji mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan ringan, dan ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Meskipun apinya menyala dengan ganas, tapi mereka dipisahkan dari udara tipis, sehingga tidak ada seberkas noda sedikit pun pada gulungan itu. "Kak, ini adalah tugas yang diberikan kepada saya oleh paman saya. Jadi tolong biarkan saya menyelesaikannya," kata si Sioji juga tanpa daya. Gadis itu mendengus dingin, menutup matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, lanjutkan bicara omong kosong." Seolah-olah itu adalah masalah rutin, Sioji mengambil sebuah gulungan dan perlahan membukanya di depan gadis itu. Setelah gulungan itu dibuka, seorang pria yang luar biasa tampan bergambar di atasnya, dengan sebuah puisi tergantung di sebelahnya. Orang dalam gulungan ini adalah Master Bosu dari kota Sutian. Dia berada di tahap tengah alam pil ilahi. Dia sudah bertanggung jawab atas posisi pemimpin klan di usia muda, kata Sioji sambil tersenyum. Selanjutnya, gadis itu menutup matanya rapat-rapat dan berkata tanpa ekspresi, "Orang di gulungan berikutnya adalah Jiu Huan Shenren dari Sekte Xuan Shen. Dia berusia 31 tahun dan merupakan tetua dari Sekte Huan Shen. Berikutnya." Saat keduanya bertanya dan menjawab pertanyaan seperti ini, mereka memperkenalkan orang-orang di gulungan itu satu persatu. Setelah itu, Sioji tersenyum dan berkata, "Saya ingin tahu apakah kakak telah menemukan seseorang yang Anda sukai?" "Tidak." Gadis itu terdiam beberapa saat dan menjawab secara langsung. Faktanya, tanya jawab seperti ini telah terulang ratusan kali dalam bulan ini, 3 kali setiap pagi dan sore. Tapi Sioji tidak menganggapnya serius, lalu tersenyum dan berkata, "Jika tidak, kita harus menunggu sampai besok. Saya tidak tahu kapan kakak perempuan saya akan menikah." Gadis itu kemudian membuka matanya dan mengumpat dengan senyuman di wajahnya. "Anak nakal, Anda selalu menggoda sepanjang hari." Adapun gadis ini adalah wanita dengan tubuh yin ungu yang bernama Si Yokin. Bagaimanapun, keluarga Si memang cemas sekarang karena ambisi Cui Si terselubung di wilayah tengah ini. Semua sekte dalam bahaya dan kemakmuran Sekte Suling terkait erat dengan keluarga Si. Jika Sekte Suling jatuh, maka keluarga Si mereka juga akan sangat menyedihkan.
Tapi yang terpenting bagi Cuisi saat ini adalah formasi ganda iblis surgawi, dan Cuisi telah menunggu puluhan tahun untuk formasi ganda iblis ini. Namun pada akhirnya, karena si Mioling terbunuh, dia harus menunda formasi tersebut. Tapi sekarang keluarga Si memiliki seorang wanita dengan tubuh yin ungu. Jadi bagaimana mungkin keluarga Si tidak gugup? Beberapa waktu yang lalu diketahui bahwa mata-mata dari sekte Dewa Jahat telah menyusup ke kota Sutian, yang menunjukkan bahwa sekte Dewa Jahat telah mengincar si Yokin, menyebabkan seluruh kota Sutian menjadi panik. Bahkan ada rumor yang menyebar bahwa sekte Dewa Jahat akan menyerang, sehingga beberapa keluarga besar di kota Sutian berlari ke keluarga Si berulang kali. Semuanya meminta keluarga Si untuk menikahkan putri mereka yang berharga sesegera mungkin. Hanya saja, kata-kata mereka diucapkan dengan bijaksana. Jika bukan karena Tuan Kingsu, saya khawatir mereka akan segera merampok orang. Terus terang, hanya ada dua cara di hadapan si Yokin: cepat menikah atau dibunuh. Singkatnya, dia tidak bisa jatuh ke tangan Suisi. Jadi dalam situasi ini, semua orang di keluarga Si berada di bawah tekanan besar. Setelah Sioji selesai tertawa, wajahnya berangsur-angsur menjadi serius, dan dia berkata dengan serius, "Hari ini di Sekte Suling, guru memberitahu saya bahwa saya tidak bisa lagi membiarkan Anda bersikap disengaja." Guru yang disebutkan oleh Sioji secara alami adalah Tuan Kingsu, pemimpin Sekte Suling. Jika bukan karena Kingsu, bagaimana semua orang bisa mentolerir si Yokin yang begitu disengaja? Bahkan jika Tuan Kingsu melindungi si Yokin, semua orang di Sekte Suling dan kota Sutian masih memiliki banyak fitnah di hati mereka. Sekarang waktunya telah tiba. Tentu saja mereka harus mengutamakan situasi secara keseluruhan dan harus mengorbankan putri dari keluarga Si. Belum lagi dia hanya diminta untuk menikah dengan para pahlawan muda itu. Bahkan jika dia harus menikah dengan babi atau anjing, dia akan tetap menikah. Apakah kakek juga mengatakan itu? Setelah mendengar kata-kata Sioji, wajah si Yokin memancarkan sedikit kesedihan. Meskipun Sioji 1 tahun lebih muda dari si Yokin, tetapi bagaimanapun juga dia telah dilatih di Sekte Suling. Jadi pikirannya lebih matang daripada si Yokin. Jadi dia berkata, "Saudari, guru saya juga berada di bawah banyak tekanan. Sekarang dalam situasi seperti ini, Cuisi mungkin berencana untuk mengambil tindakan. Dia berani. Sekte Suling kita adalah sekte nomor 1 di wilayah tengah. Jika Cuisi ingin mengambil tindakan, dia akan datang ke Sekte Suling kita terlebih dahulu." Jawab si Yokin tidak yakin. Sioji tersenyum tak berdaya dan berkata, "Apa yang Anda tahu tentang Sekte Suling? Mungkin 3 kekuatan teratas di wilayah tengah. Sekte kita mungkin yang teratas, tapi masih ada aliansi bisnis dunia dan Yundian. Jika Sekte Dewa Jahat ingin mengambil tindakan, mereka pasti akan menemukan salah satu dari 3 kekuatan besar ini. Dengan raksasa abadi yang duduk di aliansi bisnis dunia, kota kiamat tidak dapat dihancurkan dalam sekejap. Adapun Yundian di kota Yunhai bukanlah apa-apa. Dengan formasi pelindung sekte yang sangat kuat di istana, juga sulit bagi Sekte Dewa Jahat untuk menjatuhkannya. Tapi meskipun Sekte Suling kita, meskipun dikenal sebagai sekte terkuat di wilayah tengah, sekte kita yang paling mudah untuk ditindas." Jelas analisis Sioji memang sangat masuk akal. Karena kekuatan aliansi bisnis dunia masih membuat Cuisi sangat iri. Sedangkan untuk Yundian, Cuisi menderita kerugian besar dalam formasi pelindung sekte milik Yundian. Jadi secara alami, Cuisi pasti akan melancarkan perang sekte dan menemukan terobosan di sekte roh kekosongan yang paling aman. Belum lagi, Sekte Roh Void memiliki reputasi terkuat di hati para pejuang di wilayah tengah. Jadi Sekte Roh Void dikalahkan,
sejumlah besar prajurit mandiri pasti akan membelot ke sekte dewa jahat. Tapi jika Cuisi datang untuk menyerang kota Sutian, itu sebenarnya bukanlah alasan terbesarnya, tapi Anda pasti salah satu alasannya, kata Xiuji tegas. Jika Anda menikah dengan seseorang, Anda akan memotong pikiran Cuisi. Setidaknya jika sekte dewa jahat menyerang kita, tidak ada yang akan menyalahkan Anda. Mendengar itu, si Yukin ini terlihat pendiam, seperti anggrek di lembah yang dalam. Dia tampak patuh, tetapi ada kekeras kepalaan di hatinya. Ketika Xiuji berbicara dengannya dengan serius, dia tiba-tiba berkata, "Jadi, bagaimana jika saya memiliki tanggung jawab paling buruk? Bagaimanapun juga saya akan mati." Namun Xiuji juga tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskan padanya, jadi dia hanya berkata, "Kakak, saya khawatir Anda tidak akan bisa mati, bahkan jika Anda menginginkannya." Kata-kata ini langsung membuat sosok si Yukin gemetar dan akhirnya terlihat kepanikan di antara alisnya, sehingga dia tidak tahu bagaimana cara berbicara untuk beberapa saat. Cuisi awalnya adalah sosok baik dan jahat, jadi bisa dibayangkan apa yang terjadi pada si Yukin ketika dia jatuh ke tangan Cuisi. Namun kepanikan si Yukin hanya berlangsung sesaat, dan ekspresi panik itu segera digantikan oleh ekspresi kejam. "Jika ini masalahnya, saya akan menyiapkan racun. Jika Cuisi benar-benar datang, saya akan mengambil racun itu dan bunuh diri." Xiuji akhirnya menghela nafas lalu meninggalkan taman kecil bersama dua pelayan keluarga Si lainnya. Keesokan paginya, seorang pria muda berkemeja hijau muncul di alun-alun di depan keluarga Si. Sudah terlambat setelah malam tiba kemarin. Jadi Lo Sheng beristirahat dan menunggu sampai fajar. Setelah melewati sebagian besar dunia ilusi Tiancheng, baru saja tiba di keluarga Si. Saat saya baru sampai di alun-alun depan rumah keluarga Si, Lo Sheng melihat banyak sekali orang yang mengantri. Antriannya seperti antrian panjang dan jumlah ada ratusan orang di dalam alun-alun. Adapun orang-orang ini, mereka juga merupakan kelompok campuran, termasuk pria kekar, cendekiawan, bermahkota giok, dan dalam hal budidaya. Ada juga manusia yang tidak memiliki budidaya sama sekali, dan bahkan pejuang di alam pil ilahi. Apakah ini perekrutan pernikahan? Lo Sheng berdiri di samping kelompok itu dengan senyum di wajahnya. Keluarga Si tampaknya sangat cemas. Dia baru saja mendengar bahwa perekrutan pernikahan telah diadakan sejak lama, tetapi dia tidak tahu jika keluarga sebenarnya Si sedang terburu-buru. Apakah mata keluarga terletak di atas dahi, sehingga mereka tidak bisa meremehkan siapapun? Ini dia yang baru. Jika Anda ingin melamar, pergilah ke antrian di belakang. Seorang pelayan keluarga Si melihat Lo Sheng dan menunjuk ke arah Lo Sheng dan berteriak. Jelas pelayan itu mungkin berpikir bahwa Lo Sheng akan melompat dalam antrian. Namun Lo Sheng tidak marah sama sekali. Karena pelayan ini hanyalah orang biasa, jadi secara alami dia tidak dapat melihat kultivasi Lo Sheng. Adapun prajurit lain dalam kelompok, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Ketika mereka melihat kultivasi Lo Sheng yang berada di alam kesengsaraan kekosongan, mereka bertanya-tanya. Di usia segitu, dia sudah masuki alam bencana kekosongan. Sekte besar manakah yang melatih anak ini? Di benua naga laut, meskipun tidak jarang para pejuang seusia Lo Sheng memasuki ranah ahli perang, seperti Mu Qingyang, Xia Shuang, dan lainnya, jika mereka fokus untuk menerobos, mereka juga bisa mencapainya. Bagaimanapun, kecepatan kultivasi dengan bantuan menara dosa jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh dunia luar. Namun di wilayah tengah, agak sulit dipercaya untuk mencapai alam dewa penerangan pada usia ini. Hal ini hanya mungkin terjadi jika sekte besar yang menghabiskan sumber dayanya, sehingga tidak ada prajurit yang berani meremehkan Lo Sheng.
Saya di sini bukan untuk meminta pernikahan, jawab Loseng ringan. Kami sangat sibuk. Jika Anda tidak di sini untuk melamar pernikahan, jangan ikut bersenang-senang. Pergilah ke tempat yang menyenangkan. Pelayan itu mulai mengusir orang-orang dengan sangat kasar. Loseng masih berkata dengan tenang, saya datang ke sini untuk mengunjungi kepala keluarga Si. Pelayan itu bahkan mencibir. Mengunjungi kepala keluarga Si? Hanya Anda? Beberapa prajurit mengklaim bahwa mereka memiliki status khusus dan hanya ingin melewati pintu belakang kepala rumah. Jadi pelayan ini jelas salah paham tentang Loseng dan kemudian mendengar dia berkata, kepala keluarga kita belum waktunya menjamu tamu. Jika Anda tidak pergi, saya akan memanggil seseorang. Pada saat itu, seorang pramugara yang lebih tua datang dan berteriak kepada pelayannya, bagaimana Anda bisa berbicara dengan seseorang yang tidak memiliki penglihatan? Pergi dan lakukan pekerjaan Anda. Pengurus keluarga Si adalah makhluk bawaan. Dia melihat perselisihan terjadi dari kejauhan dan datang untuk melihatnya. Kemudian dia terkejut saat melihat pengurus itu memarahi seorang pejuang di alam kesengsaraan kekosongan. Bagaimanapun, alam kesengsaraan kekosongan bukanlah keberadaan biasa. Keluarga Si memiliki kekuatan keluarga kelas 3 dan kepala keluarga saat ini hanya berada di tahap tengah alam kesengsaraan kekosongan. Tapi orang di depannya terlihat sangat muda dan pastilah memiliki latar belakang yang tidak sederhana. Oleh karena itu, pengurus keluarga Si, dia dengan cepat melangkah maju dan mengusir pelayan itu ke samping. Kemudian mengangguk ke arah Loseng dan berkata, teman, maafkan pelayan keluarga Si kita tidak punya mata dan saya harap Anda akan menunjukkan rasa hormat Anda. Tapi Loseng tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya. Bagaimana dia bisa marah pada orang biasa? Jadi dia hanya berkata dengan tenang, saya tidak tahu apakah itu kejahatan atau tidak, tapi saya juga ingin mengunjungi kepala keluarga Si. Kepala keluarga sedang sibuk akhir-akhir ini, tapi jika Anda ingin berkunjung, saya akan membantu Anda menyampaikan berita. Tapi saya juga meminta Anda untuk memberitahu saya nama Anda, kata pengurus itu sambil tersenyum penuh hormat, karena dia telah berada di keluarga Si selama beberapa dekade. Namun karena dia tidak kenal dengan orang di depannya, dia harus menanyakan identitasnya, dan ini tidak diperbolehkan sedikit pun kelalaian. Loseng mengangguk, kemudian berkata kepada pengurus keluarga Si, katakan saja, Loseng datang mengunjunginya. Loseng? Pramugara tiba-tiba berteriak, matanya menatap Loseng seolah-olah dia melihat hantu. Karena suaranya terlalu keras, dia segera memperingatkan banyak prajurit yang mengantri untuk meminta pernikahan. Sehingga banyak prajurit dengan wajah bingung. Mereka melihat ke arah Loseng. Apakah Anda mendengar itu? Anak laki-laki itu menyebut dirinya Loseng. Apakah dia Loseng dari Yundian? Bukankah Loseng sudah mati? Sudah hampir 2 tahun, tapi tidak ada kabar sama sekali tentang dia. Seolah dia telah menghilang dari dunia. Jangan katakan itu benar-benar mungkin. Selain Loseng, berapa banyak orang yang bisa masuk ke alam kesengsaraan void hanya dalam 2 tahun? Omong-omong, ada juga Shioji jenius tingkat dewa dari sekte roh kekosongan. Pengurus keluarga Si memandang Loseng dengan tatapan kosong dan kemudian bertanya dengan hati-hati, Anda, apakah Anda benar-benar Loseng? Loseng tersenyum tipis. Dijamin palsu. Oke, saya akan menyampaikannya kepada Tuan sekarang. Harap tunggu. Setelah mengatakan itu, pengurus keluarga Si bergegas ke benteng keluarga Si. Meskipun dia juga meragukan identitas Loseng, tapi dia tidak perlu mengatakan apakah itu benar atau tidak. Karena setelah penilaian kepala keluarga Si, secara alami akan sampai pada suatu kesimpulan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.